Selamat pagi, kelas 1 SD Strada Nawar. Hari ini hari Kamis 22 April 2021. Kita belajar di pembelajaran kelima gerak benda. Tujuan pembelajaran tematik hari ini, yang pertama, agar kalian mengetahui bahwa gerak benda dipengaruhi bentuk dan beratnya. Tujuan yang kedua, agar kalian bisa menulis kalimat dengan tepat, menggunakan huruf kapital yang tepat dan diakhiri tanda titik. Dan kalian bisa membedakan antara gerakan lompat dan loncat. Mari kita membaca cerita yang ada di buku halaman 158 sampai 159 tentang gerak benda. Pagi-pagi Melati bangun tidur. Melati segera membuka jendela. Melati merasakan segarnya udara pagi. Melati melihat pohon mangga di samping rumah meliuk. Beberapa helai daun berterbangan lalu jatuh ke tanah. Rupanya angin bertiup agak kencang. Angin menggerakkan benda-benda di rumah Melati. Jemuran pakaian yang kemarin dijemur pun bergerak. Jemuran itu ada di teras rumah. Bu Ratih mencuci dengan mesin cuci sehingga sudah agak kering. Melati bertanya kepada ibunya, mengapa jemuran ada yang tidak bergerak dan ada yang bergerak? Bahkan ada jemuran yang jatuh karena kuat bergerak. Bu Ratih menjelaskan, pakaian yang bergerak karena ringan dan yang tidak bergerak karena berat. Melati lalu ingat saat angin bertiup, rambutnya bergerak menerpa wajahnya, sedangkan tangannya tetap diam. Rambut mudah bergerak karena ringan. Tangan sulit bergerak karena berat, kata ibunya. Pak Sigit kesulitan saat memindahkan lemari karena sangat berat. Pak Sigit minta bantuan kepada Kak Bintang. Pak Sigit mudah memindahkan mobil meskipun berat. Kata Pak Sigit, mobil dan motor diberi roda supaya mudah bergerak. Ketika berjalan, tidak sengaja Melati menyenggol bola. Bola langsung menggelinding kencang. Anak-anak, dari bacaan atau cerita yang kita baca tentang gerak benda tadi, kita mengetahui ada benda yang mudah bergerak, ada benda yang sulit bergerak. Mudah atau sulitnya benda bergerak dipengaruhi oleh bentuk dan berat benda. Dari cerita yang kita baca, contoh benda yang mudah bergerak adalah rambut Melati karena ringan. Dan juga bola ketika disentuh Melati menggelinding, bergerak, bentuknya bola atau bulat. Mobil dan motor adalah benda yang berat, tetapi mudah bergerak karena diberi roda. Nah, sekarang kalian saksikan video percobaan yang Bu Epin lakukan untuk mengetahui tentang gerak benda yang dipengaruhi oleh bentuknya dan beratnya. Anak-anak, Bu Epin akan melakukan percobaan yang bisa kalian saksikan untuk membuktikan kalau gerak benda dipengaruhi oleh bentuknya. Jadi, bentuk benda-benda tertentu mempengaruhi mudah bergerak atau sulit bergeraknya suatu benda. Nah, Bu Epin akan coba seperti yang ada di halaman 160.
kita gunakan baki sebagai alasnya. Baki ini nanti Bu Epin akan posisikan miring biar bisa melihat apakah benda yang akan kita coba mudah bergerak atau sulit bergerak. Benda pertama yang Bu Epin ambil adalah kelereng. Kelereng ini akan Bu Epin letakkan di atas baki yang miring. Coba perhatikan apakah mudah bergerak atau sulit bergerak. Bu Epin ambil lagi bola pingpong. Ini bola tenis meja ya, bola pingpong. Bu Epin akan letakkan di sini di baki yang miring. Lihat. Nah, sepertinya kalian bisa melihat dan membuktikan sendiri ya, kalau kelereng dan bola pingpong termasuk benda yang mudah bergerak. Sekarang Bu Epin akan ambil lagi spidol. Spidol ini bentuknya tabung. Lihat baik-baik. Nah, Bu Epin ambil bolpen karena kebetulan Bu Epin adanya bolpen ini bentuknya juga tabung ya, silinder. Bu Epin ambil lagi yang lebih besar daripada spidol dan bolpen tadi adalah botol minum. Ini lebih besar tetapi bentuknya sama, bentuknya tabung ya. Coba lihat. Nah, mudah bergerak juga ya. Ketiga benda tadi, bolpen, terus spidol dan botol minum ini bentuknya tabung. Berarti kita bisa buktikan, kita bisa simpulkan semua benda yang bentuknya bulat, bentuknya bola, ya, bangun ruang bola yang bentuknya bola mudah bergerak karena mudah menggelinding, ya. Begitu juga benda-benda yang berbentuk tabung, ya, bisa menggelinding. Berarti benda-benda tersebut berdasarkan bentuknya mudah bergerak. Nah, bagaimana dengan gerak benda? Apakah dipengaruhi juga oleh beratnya? Gerak benda juga dipengaruhi oleh beratnya. Sekarang Bu Epin akan buktikan dengan dua benda. Ya, Bu Epin punya kertas dan buku. Nah, kertas dan buku ini akan Bu Epin coba untuk gerakan. Bu Epin tiup ya. Kertas dengan buku ini Bu Epin tiup. Sekarang Bu Epin tiup bukunya. Bergerak nggak bukunya? Sekarang kertasnya. Nah, ketika Bu Epin tiup, kertas lebih mudah bergerak karena kertas ringan. Buku tidak bergerak ketika Bu Epin tiup karena buku ini berat. Jadi gerakan benda mudah bergerak atau sulit bergeraknya juga tergantung dari beratnya. Kalau bendanya berat, dia pasti sulit bergerak. Tetapi kalau bendanya ringan, pasti mudah bergerak. Sesudah tadi Bu Epin melakukan percobaan dan kalian menyaksikan ya, membuktikan dari percobaan tadi, sekarang kita mau mengisi tabel yang ada di halaman 161. Tadi Bu Epin lakukan percobaan seperti petunjuk yang ada di halaman 160. Nah, di tabel nomor 1 kelereng, bentuknya adalah bola. Kelereng mudah bergerak. Yang nomor 2, buku. Buku bentuknya balok. Buku sulit bergerak. Nomor 3, bola tenis. Tadi yang Bu Epin pakai bola pingpong ya, bola tenis meja. Bola tenis bentuknya bola, mudah bergerak.
karena bentuknya bola. Yang nomor 4, pensil. Tadi Bu Epin pakai bolpen ya, yang bentuknya tabung. Yang berbentuk tabung juga mudah bergerak. Yang kelima, penghapus. Penghapus bentuknya balok dan sulit bergerak. Nomor 6 sampai nomor 15 kalian kerjakan, kirimkan ke Google Classroom yang ada di halaman 161 dari nomor 6 sampai nomor 15. Silakan diisi dan dikirimkan ke Google Classroom. Nah, kita lanjutnya menulis kalimat, mau belajar menulis kalimat, menyalin kalimat dengan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat, kalimat yang tepat penulisannya adalah yang menggunakan huruf besar yang tepat juga. Dan di akhir diberi tanda titik. Kalimat yang tepat, penulisan kalimat yang tepat akhirnya diberi tanda titik dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang tepat. Huruf kapital dipakai di awal kalimat dan juga awal nama diri. Bu Epin biasa menyebutnya nama orang ya. Nah, sekarang coba lihat nomor 1. Kemarin Ibu Rati belanja alat rumah tangga. Kemarin di situ K-nya masih huruf kecil. Awal kalimat harus huruf besar. Ibu Ratih. Ratih itu nama diri atau nama orang. R-nya harus huruf besar. Tapi karena sebutannya atau nama atau panggilannya Ibu Ratih, I dari kata ibu ikut memakai huruf besar karena di situ menjadi panggilan ya. Ibu Ratih jadi I besar, R besar. Nah, seperti ini. Tanda titik jangan lupa di akhir kalimat. Nomor 2. Paman dan Mentari membersihkan halaman. Awal kalimat P huruf besar dan Mentari. Mentari di sini nama adiknya Melati ya, nama diri. Berarti M-nya huruf besar. Kalau kalian salin, kalian betulkan menjadi seperti ini. P besar, M besar dan tanda titik di akhir kalimat. Nomor 3, 4, dan 5 kalian pasti bisa untuk menyalin dan membetulkan ya, memperbaiki mana yang harus pakai huruf besar, mana yang tidak. Oh iya, Bu Epin mau mengingatkan ada beberapa anak-anak kelas 1 yang penulisan huruf K antara K kapital atau K besar dengan K kecil masih sama saja penulisannya. Padahal harusnya berbeda. Kalau K kecil, tiangnya panjang ke atas ya. Dan kakinya yang huruf K itu di bawahnya kecil seukuran dengan huruf-huruf yang lain. Nah, kalau K besar, tiang sama kakinya itu sama besarnya. Jadi banyak yang masih menulis huruf K besar dengan K kecil sama saja, tidak ada bedanya. Begitu juga dengan huruf S. Masih banyak yang menulis huruf S besar dengan S kecil masih sama besarnya. Latihan untuk diperbaiki ya. Nah, sekarang hari Kamis itu ada pelajaran olahraga PJOK. Apakah kalian tahu kalau lompat dan loncat di dalam senam itu ternyata berbeda? Kalau lompat itu mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Kalau loncat mendorong tubuh ke atas menggunakan dua kaki. Ternyata lompat dan loncat berbeda ya. Nah, prakteknya contohnya seperti apa? Silakan lihat yang Ibu Guru contohkan berikut ini. Hari ini kita mau olahraga melakukan gerakan lompat dan loncat di dalam senam. Lompat dengan loncat
berbeda. Lompat mendorong tubuh ke atas menggunakan satu kaki. Kalau loncat mendorong tubuh ke atas menggunakan dua kaki. Jadi lompat dan loncat berbeda. Sekarang ibu akan contohkan melompat dan meloncat. Yang ibu lakukan pertama adalah melompat, mendorong tubuh ke atas dengan satu kaki. Nah, ibu akan melompat ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang ibu akan meloncat. Loncat mendorong tubuh ke atas dengan dua kaki. Jadi dua kaki yang mendorong ke atas. Kalau loncat ke kiri dan loncat ke kanan, ini loncat dengan dua kaki. Kalau lompat, satu kaki. Sesudah kalian melihat contoh lompat dan loncat, ya, yang membedakan itu mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki itu lompat ya, dan loncat yang menggunakan dua kaki. Sudah Bu Guru berikan contohnya, berarti pembelajaran hari ini untuk pembelajaran tematik sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya, apakah hari ini kalian senang belajar tentang gerak benda? Apakah kalian juga senang dapat belajar atau dapat menulis dengan huruf kapital yang tepat? Dan apakah kalian senang belajar melompat dan meloncat? Semoga semua senang ya pembelajaran hari ini. Oh iya, agenda untuk besok hari Jumat, memakai kemeja batik bebas, wajib mengisi presensi, dan ada Zoom meeting. Kita akan review pembelajaran subtema 4 dari pembelajaran 1 sampai 5. Dan ada yang sangat penting, tugas praktek membuat kolase kelinci yang ada di buku tematik 1G halaman 140. Besok pada saat Zoom semua siap ya dengan alat dan bahannya. Oke? Hari Kamis ada pelajaran agama. Pelajaran agama waktu hari Senin kita belajar tentang Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Nah, sebelum Bu Epin tutup pembelajaran hari Kamis ini, Bu Epin mau mengingatkan ada tugas kalian untuk mewarnai tugas agama, mewarnai halaman 217 ya. Yesus dengan anak-anak, ada gambar Yesus dan anak-anak sedang berdoa. Yesus mengajarkan berdoa kepada anak-anak. Nah, doa yang diajarkan Yesus doa Bapa Kami. Yuk kita praktekkan, kita doakan, kita baca doa Bapa Kami sama-sama. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.